Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Sulaiman Muhammad Syakir, saya dari kelas 10 MIPA 1. Dan dalam kesempatan video ini, saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi ruang lingkup kimia beserta manfaat-manfaatnya. Berdasarkan artinya sendiri, ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai pemahaman dan rekayasa materi. Materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Barang-barang yang sehari-hari kita pakai itu adalah materi. Sebagai contohnya adalah itu. Nah, selanjutnya kalau kita mempelajari lagi lebih dalam, materi itu bakal tersusun atas partikel, dan partikel pun akan tersusun atas atom, yang dimana atom ini akan kita pelajari di bab selanjutnya. Namun sekarang kita harus kembali lagi ke topik awal, yaitu ruang lingkup kimia. Materi itu terbagi menjadi dua cabang lagi, yaitu yang pertama zat tunggal dan kedua adalah zat campuran. Dari namanya aja udah jelas kan, kalau zat tunggal itu terdiri hanya dari satu zat dan campuran terdiri dari dua atau lebih zat. Untuk zat tunggal, dia terbagi lagi menjadi dua cabang, yaitu unsur dan senyawa. Kalau unsur itu tidak bisa lagi diuraikan ke zat semula, sedangkan senyawa masih bisa kita uraikan. Untuk campuran, itu juga dia terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu campuran heterogen dan homogen. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai senyawa di ruang lingkup kimia. Senyawa adalah perpaduan antara dua atau lebih unsur yang membentuk suatu komposisi tertentu. Sebagai contoh, air. Air tersusun atas hidrogen dan oksigen, di mana unsurnya adalah H2O. Jelas kan? H2, berarti 2 hidrogen dan 1 oksigen. Dan kita juga akan mempelajari mengenai partikel materi dan senyawa. Selain itu, kita juga akan mempelajari mengenai perubahan fisik dan perubahan kimia. Apa sih perbedaan antara perubahan fisik dan kimia itu? Pasti kalian udah pernah pelajari di SMP kan? Perubahan fisik adalah perubahan yang tidak membentuk zat baru, sedangkan kimia itu membentuk zat baru. Sebagai contoh, perubahan fisik adalah mencair, menyublim, membeku, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perubahan kimia, itu seperti pembakaran sampah, di mana dia sampah akan membentuk suatu zat baru yang dinamakan karbon monoksida, yang tentunya itu bahaya bagi kita yang bernafas di luar ruangan. Nah, selain itu, tahu gak sih kalian kalau ilmuwan itu ketika meneliti sesuatu pasti menggunakan suatu metode yang selalu ada di setiap ilmu sains. Ya, metode tersebut dinamakan metode ilmiah, di mana pada metode ilmiah terdapat beberapa tahap-tahap yang sangat penting ketika kita gunakan untuk meneliti sesuatu. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama identifikasi masalah, kedua membuat hipotesis. Hipotesis adalah sebuah teori atau pernyataan yang bersifat sementara ketika kita memahami suatu masalah yang akan kita hadapi. Nah, hipotesis bersifat sementara karena ketika kita mendapatkan jawaban yang salah, hipotesis itu akan kita ganti ke hipotesis yang baru sampai hipotesisnya benar. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat. Setelah membuat hipotesis, kita akan menganalisis atau mengumpulkan data dengan cara meneliti atau eksperimen, dan setelah itu baru kita mendapatkan hasil eksperimen dan kita akan membuat sebuah kesimpulan. Ketika kita meneliti, kita tidak hanya membutuhkan metode ilmiah saja, tapi kita juga membutuhkan suatu peralatan yang kita gunakan untuk mencegah diri kita dari bahayanya barang-barang kimia di laboratorium alias praktikum. Barang-barang tersebut yang harus kita gunakan adalah jas laboratorium, kacamata laboratorium, dan juga sarung tangan, karena khawatir banyak bahan-bahan kimia yang beracun atau bahkan bisa meledak seperti yang terjadi di film-film. Nah, yang terakhir itu ada banget manfaat dari ilmu kimia. Ilmu kimia bisa membuat kita untuk merubah suatu bahan alam menjadi produk yang bermanfaat bagi diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu, ilmu kimia juga memiliki cabang dan bermanfaat bagi bahkan banyak ilmu sains yang bisa kita manfaatkan dari kimia ini. Sebagai contoh, jika kita mempelajari kimia, kita juga akan mudah untuk mempelajari psikologi, atau misalkan biologi, geologi, bahkan astronomi pun bisa. Pokoknya jika kita hanya mempelajari satu kan kita gak mungkin bisa menguasai segalanya ya. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan dan pemaparan atau presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau bahkan kata yang saya ucapkan tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.